Jadi itu hukum asalnya orang nggak ada tanggungan. Kalau kita mau menuduh hukum asalnya Ustadz Salman, ya nggak punya utang sama aneh. Kalau aneh mau ngeklaim Ustadz Salman punya utang, ya aneh buktikan dia punya utang sama aneh. Ya juga udah ngerti sama ngerti. Ini kan kalau udah bicara ada konflik, tahu-tahu di kemudian hari ada konflik. Berdebat kalau udah paham sama-sama ngerti, ya nggak perlu ada klaim-klaiman. Ini kan kalau suatu saat tahu-tahu ada yang nggak ngakuin, ada yang ngebantah, nanti dia harus membuktikan. Makanya di situ nanti yang dianggap pertama kali adalah qaulal mudda'a alaih, perkataan orang yang jadi tersangka mudda'a alaih. Kenapa? Limuwafaqatihil asla, karena sesuai dengan hukum asalnya. Jadi orang yang dituduh itu nggak bisa kita bebankan apa-apa sampai yang menuduh itu mendatangkan bukti. Kalau di pengadilan kita ada istilah asas praduga tak bersalah. Karena hukum asalnya orang nggak bersalah sampai dia dibuktikan bersalah. Sampai jaksa bisa menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang nanti menjadi dasar hakim untuk memvonis bahwasanya dia bersalah. Kenapa? Karena asas praduga tak bersalah, hukum asalnya dia nggak salah. Makanya al-qaul qaulul mudda'a alaih. Kalau ada jadi percekcokan antara orang yang menuduh dengan yang tertuduh, maka yang dipercaya yang tertuduh, selama yang penuduh tidak bisa mendatangkan bukti. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-musannifu Syekhuna al-Allama Dr. Abdurrahman bin Abdullah As-Saqqaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Fadhal wahid minkum yaqra. Ustaz Salman, fadhal taqra. Al-aslu bara'atu dhimmah. (111) 110. Kalau di kitab ana 110 atau 111 mungkin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif hafizahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabul khamisu qa'idatu al-aslu bara'atu dhimmah. Ma'na al-qa'idati wa ma'na hadhihi al-qa'idati anna al-asla an takuna dhimmatu kulli syakhsin bari'atan ay ghayra mashghulatin bihaqqin bihaqqi akhara li'anna kulla syakhsin yuladu wa dhimmatuhu bari'atun wa syughluha yahsulu bil mu'amalati allati yujriha fi ma ba'du. فكل شخص يدعي خلاف هذا الأصل يطلب منه أن يبرهن على ذلك ولهذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل ولهذا لم يقبل في شغل ذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمين المدعي والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk kaidah yang ada di bawah naungan daripada kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak adalah kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Ini kaidah berkaitan dengan al-yaqin la yuzalu bisyak. Hukum asalnya adalah bebasnya seseorang dari tanggungan. Jadi namanya hukum asal usulnya seseorang itu bebas dari tanggungan sampai ada hal yang menyebabkan dia harus menanggung. Jadi al-aslu bara'atu dhimmah, hukum asalnya itu seseorang terbebas dari tanggungan sampai ada sesuatu yang menyebabkan dia harus menanggung itu. Ada hal. Selama nggak ada hal yang menyebabkan dia harus menanggung hal tersebut, ya maka dia dia terbebas dari tanggungan. Jadi bukan hukum asalnya itu dia menanggung, tapi hukum asalnya bebas dari tanggungan sampai ada sesuatu yang dibuktikan bahwasanya dia berkewajiban punya tanggungan untuk menunaikan tanggungan tersebut. Wa ma'na hadhil qaidah, makna kaidah ini annal asla, hukum asal, an takuna dhimmatu kulli syakhsin bari'ah. Ya,
Hukum asalnya itu antakuna dhimmatu, tanggungan kulli syakhsin, setiap orang itu bariatan, bebas, terbebas, ghaira masyghulatin bihaqqi akhar, artinya tidak dia disibukkan dengan hak orang lain, artinya dia tidak punya tanggungan hak orang lain. Hukum asalnya lianna kulla syakhsin yuladu wa dhimmatuhu bariyah. Nah, ini dalilnya apa? Karena setiap seseorang yulad, dilahirkan, wa dhimmatuhu bariyah, dalam keadaan dia nggak punya tanggungan apa-apa. Nanti di sepanjang perjalanan hidupnya itu yang banyak dia membuat punya tanggungan. Dia kawin punya tanggungan nafkah, dia akad nikah punya tanggungan mahar. Kan itu baru dhimmatuhu masyghulatin bihuquq. Dia mencuri punya tanggungan untuk mengembalikan, dia gosok punya tanggungan untuk mengembalikan, dia minjem punya tanggungan untuk. Aslinya nggak ada tuh tanggungan itu semua tuh. Setiap orang lahir nggak ada tanggung jawab sama sekali. Seiring perjalanan hidupnya baru dia ada tanggungan-tanggungan yang mengikat terhadap dirinya. Nah, wa syughluha, kemudian dibebaninya tanggungan seseorang, wa syughluha, dibebaninya tanggungan seseorang, yahsulu bil muamalat, syughluha ay dibebaninya dhimma, syughlu dhimma, dibebaninya tanggungan seseorang, yahsulu bil muamalat allati yujriha fiha ba'du, nanti itu pembebanan tanggungan itu terjadi dengan muamalat, interaksi ekonomi dan lain sebagainya, allati yujriha fima ba'du, yang dia lakukan setelah itu. Nanti itu yang akhirnya menyebabkan dia jadi punya tanggungan-tanggungan. Maka fakullu syakhsin, ini hukum asal nih, hukum asal seseorang nggak punya tanggungan. Fakullu syakhsin, maka setiap orang yang yadda'i khilafah hadzal asal, yang mengklaim sebaliknya dari asal ini, dia mengklaim sebaliknya dari hukum asal ini. Berarti kalau kita mau klaim dia punya tanggungan ini, maka apa yang dilakukan? Yutlabu minhu an yubarhina ala dzalik, dia harus membuktikan bahwasanya orang yang dia klaim itu punya tanggungan, dia punya kewajiban untuk menanggung. Ini hukum asal. Jadi itu hukum asalnya, orang nggak ada tanggungan. Kalau kita mau menuduh hukum asalnya Ustaz Salman, ya nggak punya utang sama aneh. Kalau aneh mau ngeklaim Ustaz Salman punya utang, ya aneh buktikan dia punya utang sama aneh. Makanya idza tadayantum bidinin ila ajal musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibul adl akhir ayat. Nah, ya juga udah ngerti sama ngerti. Ini kan kalau udah bicara ada konflik, tahu-tahu di kemudian hari ada konflik. Berdebat kalau udah paham sama-sama ngerti, ya nggak perlu ada klaim-klaiman. Ini kan kalau suatu saat tahu-tahu ada yang nggak ngakuin, ada yang ngebantah, nanti dia harus membuktikan. Walihadza kana al-qawlu qaul al-mudda'a alaih. Makanya di situ nanti yang dianggap pertama kali adalah qaul al-mudda'a alaih, perkataan orang yang jadi tersangka mudda'a alaih. Itu yang dianggap. Kenapa? Limuwafaqatihil asla, karena sesuai dengan hukum asalnya. Jadi orang yang dituduh itu nggak bisa kita bebankan apa-apa sampai yang menuduh itu mendatangkan bukti. Orang yang tertuduh itu nggak bisa. Makanya kayak kita, kalau di pengadilan kita ada istilah asas praduga tak bersalah. Karena hukum asalnya orang nggak bersalah sampai dia dibuktikan bersalah. Sampai jaksa bisa menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang nanti menjadi dasar hakim untuk memvonis bahwasanya dia bersalah. Kenapa? Karena asas praduga tak bersalah, hukum asalnya dia nggak salah. Makanya al-qaul qaulul mudda'a alaih. Kalau ada jadi percekcokan antara orang yang menuduh dengan yang tertuduh, maka yang dipercaya yang tertuduh selama yang penuduh tidak bisa mendatangkan bukti. Limuwafaqatil asal. Kenapa? Karena sesuai dengan asal. Asal ini yakin, wal yakin la yuzalu bisyak. Nanti makanya kembalinya ke kaidah al yakin la yuzalu bisyak dia. Walihada lam yuqbal. Nah, ini dalam konteks pengadilan nanti. Kalau ini nanti hukum ada hukum pidana, ada hukum acara. Kalau di hukum positif kita KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP itu yang ngatur saksi itu kriterianya harus seperti apa aja yang disebut bukti itu harus berapa dan seterusnya. Itu KUHAP. Nah, kalau di kitab fikih babul jinayat itu KUHP. Babul jinayat dia bahas masalah jenis pidananya dan apa hukuman terhadap pidana tersebut. Itu KUHP. Nah, babul qadha itu kan bahas masalah syahid,
mudda'i, mudda'a alaih dan lain sebagainya, tata cara berperkara, itu kuhab tuh babul qadha tuh. Kuhab. Babul qadha kalau bahasa kita aja, kuhab. Babul qadha hukum acaranya. Bagaimana tata berperkara dalam sebuah pengadilan. Makanya di sini nih, walihada, oleh karena itu lam yuqbal fi syughli dhimmati, di dalam memberikan tanggungan, membebani seseorang dengan tanggungan. Kalau ada perkara, kalau berperkara atau dari pengadilan, la yuqbal, enggak diterima syahidun wahid, cuma satu saksi doang, enggak cukup. Malam ya'tadid bi akhar, kalau enggak dikuatkan dengan saksi lain, minimal harus 2 saksi. Au bi yaminil mudda'i, atau dengan sumpahnya orang yang menuduh. Jadi kalau ada satu saksi diterima, tapi dibarengin dengan yaminil mudda'i, sumpahnya penuduh. Itu nanti di bab qadha ini, di bab qadha. Jangan kita perdalam sekarang, nanti ngelebar akhirnya. وعرف الذمة الشيخ زكريا الأنصاري في الحدود الأنيقة. Allah. Dan Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Al-Hudud Al-Aniqah itu mendefinisikan zimmah. Apa itu zimmah? Ini intermezzo nih, bicara soal Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ada termasuk ulama yang ana paling ngefans sama beliau karena kitab-kitabnya dahsyat, luar biasa. Di berbagai bidang, kitab itu jadi mu'tamad, jadi rujukan. Usul fikih, Ghayatul Usulnya luar biasa, karena kita di Ahqaf belajar Ghayatul Usul awal sampai akhir. Di kitab fikih ada Fathul Wahhab, ada Asnal Matalib, Bisyarah Raudhut Talib. Dahsyat, banyak banget kitab-kitab beliau di berbagai disiplin ilmu. Di Balaghah beliau punya karya, di Ilmul Qiraat beliau punya karya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini makamnya di Mesir, di Kairo. Anda dapat cerita dari Habib Ali Jufri, entah beliau sumbernya dari kitab apa, tapi beliau thiqah dalam menyampaikan riwayatnya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari termasuk orang yang mustamir fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang rutin ngimpi Nabi. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rutin ngimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau udah rutin ngimpi Nabi, nggak ada azab yang lebih besar dari dia melebihi terputusnya rutinitas tersebut. Aulia ya yang udah ngimpi Nabi, bahasa sebagiannya mendingan masuk neraka daripada ngimpi Nabinya terputus. Karena puncak kelezatan mereka ketika melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya suatu saat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari berhenti, nggak ngimpi-ngimpi Nabi. Sumpah beliau luar biasa, luar biasa sumpah ke Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Lama ngimpi Nabi, sampai suatu saat ngimpi Nabi lagi. Begitu ngimpi Nabi lagi, Syekhul Islam senang banget bisa ngimpi Nabi, terus nanya, ya Rasulullah, biasanya aku rutin melihatmu ya Rasulullah, kenapa kau tahu-tahu terputus, mimpi ini terputus ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang menyebabkan mimpimu aku terputus, nggak datang ke mimpimu. Yang pertama katanya, imamah kamu terlalu besar sehingga ada kesan takut sombong. Imamahnya terlalu gede, jadi imamahnya sampai ukurannya tuh sampai ke punggungnya, saking alimnya Syekhul Islam Al-Ansari, imamahnya sampai ke punggungnya tuh. Jadi imamahmu terlalu besar karena sampai ke punggung gedenya imamah tuh. Jadi itu yang aku akhirnya nggak mau datang. Mungkin khawatir ada perasaan besar, takjub. Yang kedua, kata Syekhul Islam, kamu senang ketika kamu dipanggil Syekhul Islam. Allah, kamu senang ketika kamu dipanggil Syekhul Islam. Jadi kayak berasa ada takjub lagi, kembali ke takjub, ujub. Kamu bangga dengan gelar itu terhadap dirimu. Allah. Padahal beliau layak, berhak. Bagaimana kita kadang-kadang gelar yang nggak layak disematkan ke kita senang dapat gelar itu. Ada orang husnudzon begitu nyebut alama atau apa misalkan, kita senang, hati kita dalam hati, padahal kita nggak berhak. Syekhul Islam yang berhak aja, yang berhak itu apa namanya? Karena ada hatinya, ada perasaan ujub ketika dipanggil Syekhul Islam, Rasulullah sampai nggak datang di mimpinya. Allah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, karena kamu suka bilang kultu di kitabnya, kultu. Jadi menunjukkan apa kan? Arba'atun muhlikatun lil abdi, ana wa indi, arba'atun muhlikatun lil abdi, ana wa indi
nahnu wa indi ila lupa anebetnya. Ada 4 hal yang bisa menghancurkan seseorang. Menghancurkan di sini maksudnya bikin dia jadi timbul perasaan sombong. Di antaranya mengatakan aku. Jadi saya, menurutku, indi, dan seterusnya. Kultu, gara-gara mengatakan kultu. Kata Syekhul Islam, wahai Rasulullah, kitab saya udah dikopi banyak orang, dibawa ke berbagai daerah, bagaimana udah kadung. Akhirnya ya udah, kata Syekhul Islam, ya Rasulullah aku janji, kitab yang aku karang setelah ini aku nggak pakai kata-kata kultu lagi di dalamnya. Jadi gara-gara bangga mengucapkan menurutku. Kalau Syekhul Islam maka lebih dahsyat lagi, bukan sekedar kultu. Ta'biri hadza asah min ta'biril asal. Hadza adatu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ta'biri hadza asah min ta'biril asal. Ahlan wa sahlan. Kita bersyukur guru kita Ustaz Asep Jalani udah sehat lagi. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Sehat walafiat sehingga kita bisa terus mendapatkan keberkahan ilmunya. Jadi kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bukan lagi kultu. Di berbagai kitabnya, kalau di Fathul Wahab, ta'biri hadza asah min qauli asah min qaulil asal. Di Ghayatul Usul, ta'biri hadza asah min ta'birul asal. Beliau yang banyak berkecimpung dengan ibaratnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari beliau ini. Jadi di mimpi itu yang Habib Ali Jufri riwayatkan ngomong kultu. Jadi sebab inqita' an ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang itu yang isinya udah penuh tuh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang ilmunya udah jelas manfaat. Bagaimana kita yang gak tahu apa-apa terus menurut saya la ilaha illallah. Nah, وعرف الذمة الشيخ زكريا الأنصاري في الحدود الأنيقة الذمة لغة العهد واصطلاحا وصف يصير الشخص به أهلا للإجاب والقبول. Ya, Syekhul Islam mendefinisikan zimmah secara bahasa artinya ahad. Ya, ahad. Al-ahdu. Secara istilah zimmah itu artinya wasfun yasiru syakhsu bihi ahlan lil ijab wal qabul. Sebuah sifat yang mana yasiru syakhsu menjadi seseorang bihi dengan sifat tersebut menjadi apa? Ahlan, layak lil ijabi wal qabuli, untuk ijab dan qabul. Itu disebut zimmah. Tapi secara substansinya maknanya udah dijelasin tadi itu di atas. Bagaimana al-aslu bara'atu zimmah, hukum asal seseorang dia bebas dari tanggungan apapun, sampai ada sesuatu interaksi ekonomika, transaksikah yang membuat dia jadi punya tanggungan. Maka kalau kita mau menuduh seseorang punya tanggungan, kita harus membuktikan. Kalau selama nggak bisa dibuktikan, fal qaulul mudda' alaih. Orang yang kita tuduh itu perkataan yang dipegang. Kenapa? Karena al-aslu bara'atul zimmah. Hukum asal bara'atul zimmah. Nggak boleh sembarangan nuduh, nggak bisa sembarangan. Wa min furu' hadhil qaidah, termasuk fara' kaidah ini. Qaidatu aslu man bana alaihi al-iqrar i'malul yaqin wa ittirahu syak wa adam isti'mal al-ghalabah. Ya, ada kaidah aslu man bana alaihi al-iqrar. Kalau kita bicara iqrar, pengakuan, maka aslun man bana alaihi al-iqrar, maka hukum asal yang terbangun, man bana alaihi, yang terbangun alaihi di atas hukum asal tersebut apa? Al-iqrar, sebuah iqrar, sebuah pengakuan. Apa hukum asalnya? I'malul yaqin, memberlakukan yakin, wa ittirahu syak, dan tidak mengamalkan syak, wa ada musti'malil ghalabah, dan tidak menggunakan ghalabah. Ghalabah itu ya umumnya ada musti'malil ghalabah. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, nanti maksudnya apa Bib? Nanti akan dijelaskan. Dari contohnya jadi jelas ini. Aslu man bana 'alal iqrar, ini perkataan Imam Syafi'i. Ini kaidah diambil dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, aslu man bana 'alaihi al-iqraru anni u'milu al-yaqina wa attarihu asy-syakka atau atrahu syakka wala asta'milul ghalabata. Ya. Hukum asal yang dibangun di atasnya ikrar, sebuah pengakuan, anni, bahwasanya aku u'milul yakin, aku memberlakukan yakin, wa atrahu syakka, dan aku tidak memberlakukan syak, wala asta'milul ghalabata, dan aku tidak menggunakan ghalabah pada umumnya. Itu ghalabah pada umumnya. Qala Suyuti, berkata Imam Suyuti, nashuf, wa hadhihi qa'idatun muttaridun indal ashab. Kaidah ini muttarid, ya, berlaku secara rigid, muttarid indal ashab, menurut ashab Imam Syafi'i. Wa marji'uha
kembalinya kaidah ini kemana? Ila annal asla bara'atud dhimmah. Hukum asal itu bara'atud dhimmah. Seseorang tanggungannya bebas dari beban tanggungan. Contohnya nih masalah ikrar nih kaqaulihim. Contohnya dalam ikrar, fima law aqarra, kalau dia mengakui ikrar, annahu wahabahu, bahwasanya dia menghibahkan sebuah barang, wa mallakahu, dan memindahkan kepemilikannya, mallakahu ditamlik, maka lam yakun muqirran bil qabdi, itu enggak otomatis menjadi ikrar dari terjadinya sebuah qabd. Itu tidak otomatis jadi ikrar tentang terjadinya sebuah qabd. Syuf, perhatikan baik-baik. Yang namanya hibah itu belum jadi lazim kalau belum ada qabd. Hibah la yalzam illa bil qabd. Ana ngasih ke Ustaz Salman, Ustaz, kita pernah ana kasih ke antum ya. Ana baru ngomong gitu doang. Tapi ana enggak serahkan ke Ustaz Salman. Kan kalau sesuatu yang yutanawal biliat, qabdnya biliat. Ya kan? Ana enggak serahkan ke Ustaz Salman atau enggak ana suruh Ustaz Salman ambil dengan tangannya langsung. Nah, selama belum ada qabd, itu hibah belum berlaku. Belum luzum. Jelas ya? Itu dalam hibah. Kecuali kalau ada qabd, ana ngasih langsung ke tangan Ustaz Salman, Ustaz, kita buat antum qabd. Nah, itu langsung yalzamul hibah bil qabd. Kalau udah luzum nggak bisa balik. Anda nggak bisa minta balik tuh yang udah kasih kalau udah qabd. Kecuali hibatul asal lil fara'. Itu yang bisa di minhaj. Di minhaj hibah pemberian yang bisa ditarik kembali, hibahnya bapak ke anak atau hibahnya kakek ke cucu. Itu bisa. Bapak ke anak udah ngasih diambil lagi, boleh. Kita ngasih PS ke anak kita, gara-gara anak gara-gara PS gak belajar, ambil lagi tuh PS, nggak jadi dikasih, boleh. Ngasih motor ke anak, nih anak bengal dikasih motor akhirnya, ambil lagi, boleh. Hibatul asal lil fara' boleh, ditarik kembali. Tapi selain itu yang namanya hibah lazim, nggak boleh. Tapi dengan syarat, itu pun hibatul asal lil fara' dengan syarat dia belum pindah ke pemilikan ke orang lain. Itu di fikih. Nah, ini kembali ke pembahasan kita. Kalau seseorang ikrar, dia udah hibah, menghibahkan sebuah barang, wa malaku, dan dia pindahkan kepemilikannya. Apakah otomatis itu berarti pengakuan qabd sudah terjadi? Belum. Itu tidak mencakup pengakuan terjadinya qabd. Lam yakun muqiran bil qabd. Itu enggak dianggap sebagai ikrar akan terjadinya qabd. Kenapa? Li'annahu rubbama i'taqada anna al-hibata la tatawaqqaf 'ala al-qabd. Mungkin bisa jadi ketika dibikin pengakuan itu, orang ketika bikin pengakuan itu, dia enggak menyangka bahwasanya hibah itu bergantung hukumnya kepada qabd. Sehingga ketika dia sebutkan dia hanya hibah saja dan tamlik saja, itu tidak mencakup qabd. Wa aslul iqrar al-bina' 'ala al-yaqin, dan hukum asal ikrar itu dikembalikan kepada yang yakin. Yang yakinnya apa? Yang dia udah sebutkan, udah hibah dan udah tamlik. Sedangkan qabdnya belum ketahuan terjadi apa enggak. Maka ketika disebutkan itu hanya kembali pengakuannya kepada hibah dan tamlik, tidak masuk kepada qabd. Jelas atau tidak? Nah, kalau yang nggak biasa ngaji fikih agak ribet dengar qabd ya. La ilaha illallah. Qa'idatu ikhtalafal gharim wal maghrum lahu fil qimah. Bapak pegang, genggam. Iya dipegang, sentuh deh. Dimilik. Iya. Ini pegang, udah nyantum. Iya. Ini kadang-kadang nih ada bahasa-bahasa di fikih yang kita bingung nerjemahin ke bahasa Indonesia aja. Paham maksudnya, tapi kata-kata yang pas dalam bahasa Indonesia itu apa? Gharim. Kalau kita buka di kamus, gharim itu wal gharimin, orang yang punya utang. Nah, tapi ini enggak. Di sini maksudnya bukan hanya gharim yang punya utang. Nanti di bawah ada tuh. Ya. Ikhtalafal gharim wal maghrum lah fil qimah. Kalau ada khilaf antara gharim orang yang punya tanggungan, wal maghrum lahu dengan orang yang dia punya tanggungan terhadapnya, fil qimah, di dalam harga yang ditanggung itu berapa. Maka fal qaulul gharim, maka perkataan itu dikembalikan kepada yang punya tanggungan. Li'annal asla bara'atud dhimmah, karena hukum asalnya bara'atud dhimmah.
Nih masuk pengadilan nih, Ustaz Salman, Anda punya utang sama Ustaz Salman. Masuk pengadilan, Ustaz Salman pernah ngutangin Anda. Sepakat sama-sama bahwasanya dia punya utang sama Anda. Tapi berdebat, jumlah utangnya itu berapa? Berdebat. Anda bilang, oh setahu Anda sih Anda ngutang mantum cuma 5 juta, Sat. Antum ngotot, oh enggak 5 juta, antum ngutang sama Anda 10 juta. Maka di sini yang dipercaya siapa? Gharim. Yang dipercaya sama hakim perkataan aneh. Kenapa? Karena hukum asal Anda nggak punya tanggungan di atas itu. Di atas yang Anda akui 5 juta. Nah kalau dia masih ngotot bahwasanya lebih dari itu ya, itu mesti buktikan. Jelas ya? Ini kita bicara hukum dunia ya, kalau hukum akhirat lain lagi. Kalau hukum akhirat udah kebuka semua nanti. Atau dia mau bohong bagaimana ya. Mungkin Anda tahu, di dunia ini Anda tahu. Ustaz Salman nggak punya bukti, orang ngutangnya pakai mulut doang. Ya, dia nggak punya bukti kalau ngutangin ke Anda 10 juta. Anda tahu Anda ngutangin 10 juta, cuma Anda tahu dia bukti cuma 5 juta, makanya Anda akuin 5 juta doang. Di hukum dunia ya ngikutin bukti yang ada. Tapi di hukum akhirat nanti lain cerita itu urusannya. Itulah dimensi hukum Islam. Dimensi hukum Islam nggak cuma selesai di dunia, hal-hal yang mungkin di dunia ketutupan, luput dari seorang hakim dan lain sebagainya itu nggak tuntas. Allah Maha Adil. Ada pengadilan Allah yang la yafutuhu syai'. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah wassalamah. Falau ikhtalafa fi qimatil mutlaf haitsu tajibu qimatuhu 'ala mutlifihi. Kalau ada beda pendapat fi qimatil mutlaf, berapa harga yang ingin dirusak? Harga barang yang dirusak. Dia ngerusak barang nih. Dia ngerusak barang. Ada beda pendapat antara yang ada beda perkataan, bukan beda pendapat, beda perkataan, beda klaim antara orang yang punya barang dengan yang minjem barang, misalkan minjem. Ketika ganti sepakat harus ganti, rusak sepakat dia udah ngerusak nih, tapi harganya berapa? Menurut Anda sebagai yang rusak, oh enggak, ini harganya cuma 200.000. Menurut antum yang punya barang 500.000. Maka di situ yang mana tuh yang diambil perkataannya? Nah di sini nih. Walau ikhtalafa fi qimatil mutlaf. Kalau nanti ada perbedaan klaim di dalam harga mutlaf sebuah barang yang dirusak, haitsu tajibu qimatuhu ala mutlifihi, sekiranya wajib qimatuhu untuk membayar qimah harga daripada barang ala mutlifihi atas orang yang merusak. Kal musta'ir, misalkan yang merusaknya orang yang minjem, diminjem kemudian yang rusak. Wal mustam, nanti akan dijelaskan apa itu artinya mustam, akan ada di halaman berikutnya. Wal ghasib, seperti orang yang gosop. Wal muda'al muta'addi, orang yang dititipin tapi teledor. Orang yang dititipin tapi teledor, nggak menjaga dengan baik. Al muda'al muta'addi, itu dia wajib ganti tuh. Ya, musta'ir, mustam, ghasib, orang yang gosop, muda. Dia minjemin atau dia gosop atau dia dititipin tapi teledor, nggak ngejaga sebagaimana mestinya. Kalau tahu-tahu barangnya rusak, dia mesti ganti qimahnya daripada barang tersebut, harganya. Nah sekarang udah sepakat nih, Ustaz Salman minjemin barang ke aneh, minjemin kitab. Tahu-tahu nih kitab rusak, kita sepakat aneh yang rusak. Ini dia yang punya barang, aneh mesti ganti. Menurut aneh nih harganya 100.000 pasarannya. Menurut beliau enggak tuh 200.000 harganya. Nah sekarang siapa yang diambil? Perkataan siapa yang diambil oleh hakim? Perkataan aneh. Fal qaul qaulul gharim. Di sini yang dipakai perkataan gharim, orang yang punya tanggungan. Kenapa? Li'annal asla bara'atu dhimmatihi mim mazad. Karena hukum asalnya Anda terbebas dari tanggungan harga lebih dari itu. Kalau memang menurut ente harganya lebih dari itu, ente mesti buktikan. Ya, kalau ente bisa buktikan, nanti hakim bakal memutuskan sesuai dengan tuntutan ente. Ya, al aslu bara'atu dhimmah. La ilaha illallah. Mithalul ariyah, contoh nih dalam kasus ariyah nih. Ini dirinci nih, tadi kan disebutin musta'ir, mustam, ghasib, muda'al muta'addi. Dirinci nih entar satu-satu sama Syekhuna Dr. Abdul Rahman. Mithalul ariyah, contoh dalam kasus ariyah, idza atlafal ariyata bisti'malin ghairi ma'dhunin fi. Kalau dia merusak al-ariyah. Ariyah nih kalau di fiqih bisa yutlaq alal aqd, yutlaq ala al-musta'ar. Al-ariyah yutlaqu 'alal 'aqd, yutlaq 'alal musta'ar. Kata-kata ariyah itu kadang-kadang dipakai untuk makna akad. Akad pinjam meminjam, minjemin barang disebut ariyah. Ya. Ada kalanya ariyah itu dipakai untuk barang yang dipinjeminnya. Disebut juga ariyah. Nah, terus kalau ngartiin gimana, Beb? Lihat konteks, siyak. Ada siyak yu'ayyunul ma'na di sini. Konteks dari kata-kata tersebut akan menentukan yang di sini pakainya mana yang mana.
Ariyah untuk makna akad atau ariyah untuk makna musta'ar? Apa bedanya ariyah sama qard? Hah? Apa bedanya ariyah sama qard? Kalau qard kalau minjemin duit disebutnya qard bukan ariyah. Karena ngebalikinnya bukan ain tapi ngebalikinnya mithil. Kalau nginjemin barang biasanya disebutnya ariyah. Karena ngebalikinnya ainul musta'ar. Beda tuh antara qard sama ariyah. Kalau ariyah ala an yarudda badalahu. Makanya la ilaha illallah. Ala kulli hal. Panjang kalau bahas aliyah maqad. Misalul ariyah, contoh ariyah. Idza atlafal ariyata biisti'malin ghairi ma'dhun fi. Kalau dia ngerusak ariyah barang yang dipinjemin biisti'malin ghairi ma'dhun fi, dengan penggunaan yang tidak diizinkan. Udah dibilangin di motor jelek, ente yang dipinjemin tapi jangan pakai jauh-jauh. Dia pakai ke Banyuwangi. Pakai ke Bekasi ujungnya nyesek tuh motor, dipakai Banyuwangi. Maka bagaimana? Fa innahu yajibu alaihi dhamanu qimatiha yawma talafiha. Maka dia wajib yajibu 'alal musta'ir, fa innahu ay yajibu 'alal musta'ir, alaihi 'alal musta'ir, bagi orang yang minjem, dhamanu qimatiha, untuk mengganti qimahnya. Harga motornya itu. Harga motornya kapan Beb dihitungnya? Apakah harga motor itu waktu beli 5 tahun lalu? Atau harga motor itu sekarang? Yauma talafiha, di hari kerusakannya dia. Tuh motor waktu rusak kira-kira harganya berapa itu hari? Diwajib ganti itu. Nah sekarang fa idza ikhtalafa huwa wal mu'iru fi qimati dzalikal mutlaf. Kalau ada perbedaan klaim antara si musta'ir dengan mu'ir. Mu'ir orang yang minjemin. Mu'ir orang yang minjemin. Fa idza ikhtalafa huwa wal mu'ir, kalau ada perbedaan antara huwa musta'ir wal mu'ir dan orang yang meminjamkan. Fi qimati dzalik, berapa harganya itu barang tuh hari? Debat nih. Ustaz Salman yang punya motor bilang harganya 15 juta Beb. Menurut Anda, enggak, motor begitu 15 juta, 10 juta juga udah top sat. Berdebat tuh. Siapa dong yang dianggap pendapatnya? Fa innahu yusaddaqul musta'ir, yang dianggap omongan aneh. Musta'ir yang ngerusak tadi. Kenapa? Nadharan ila annal asla bara'atul dhimmah. Karena hukum asalnya Anda enggak ada beban tanggungan lebih dari yang Anda akui tadi itu 10 juta. Kalau ente menurut ente tetap harganya lebih dari itu, ya silakan ente buktikan bahwasanya harganya lebih dari itu. Bukan berarti selesai sampai di sini ya. Bukan berarti selesai terus Anda ngasih 10 juta tapi enggak. Kalau dia nggak terima juga ya buktikan kalau harganya lebih dari itu. Jelas ya? Satu lagi deh nih. Karena habis ini kita mau dengarkan Ustadzuna, Ustadz Asep Jilani dan Al-Fakir mau permisi juga. Karena Anda ceramah di Sindang Barang nih Cianjur Selatan. Dari sini antara 6 sampai 7 jam perjalanan. Jadi kayak perjalanan ke Solo Ustaz. Padahal Cianjur. Cuman 7 jam kayak ke Solo. Wah, treknya Masya Allah kayak jet coaster. Kalau ke situ siap-siap koyo sama balsam mesti diirup-irup di hidung kalau nggak pusing. Perjalanannya Masya Allah tabarakallah. Ya. Misalul ghasbi, satu lagi kita ambil contoh, nanti contoh berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Idza talifal maghsubu tahta yadil ghasib, kalau maghsub barang yang digosop, ghasab ya, merampas barang tanpa hak, jiharon, tapi terang-terangan. Bedanya sama sarikoh kan, kalau sarikoh khufiyatan, kalau ghasab jahron, nggak pakai khufiyah. Tahta yadil ghasib, ya kalau rusak barang yang digosop, ghasab itu kan harusnya dikembalikan. Kewajiban bagi orang ghasab apa sih? Mengembalikan, raddul maghsub. Kemudian baru istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah, idza talifal maghsub, kalau barang yang digosip ini talifa rusak tahta yadil ghasib, ketika ada dalam penguasaannya si ghasib, orang yang menggosop. Bagaimana? Kan harusnya dia balikan. Sekarang barangnya rusak. Fa innahu yajibu alaihi dhamanuhu, maka wajib bagi dia untuk nanggung dhaman bi mithlihi, dengan barang yang serupa. In kana lahu mithil, kalau dia punya barang yang serupa. Au bi qimati, atau barang yang harganya setara. In lam yakun lahu mithil, kalau dia enggak ada yang serupa. Terus dihitungnya kapan tuh? Kapan? Karena digosop kan, kalau tadi kan
Kalau tadi kan Ariyah tuh tiket baik, minjem. Kalau ini gosop nih, awalnya udah gak enak. Gosop, nyuri. Harganya harga kapan yang dihitung? Tuh barang harganya waktu baru beli ya sekitar 5 juta misalkan. Kalau ngikutin harga sekarang cuma 3 juta. Gantinya berapa tuh harganya? Maka harganya aktsara makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talaf. Harga yang paling tinggi. Harga yang paling tinggi min yaumil ghasbi dari waktu hari dia gosop ila yaumit talaf sampai rusak. Mungkin tuh barang waktu gosop 2 tahun lalu harganya 5 juta. Waktu rusak harganya udah 3 juta. Maka berarti dia harus ganti yang berapa? 5 juta yang paling tinggi. Harga yang paling tinggi dari semenjak dia, bukan dari semenjak beli ya, dari semenjak dia gosop sampai barangnya rusak. Lihat harga yang paling tinggi kapan? Bisa jadi di tengah-tengah harganya lebih tinggi. Waktu gosok 5 juta, di tengah-tengah sempat naik jadi 6 juta. Terus sekarang harganya turun jadi 4 juta. Berarti gantinya berapa? 6 juta. Harga yang paling tinggi antara hari dia gosop sampai rusak itu barang. Fa idza ikhtalafal ghasib. Nah, sekarang kalau ada perbedaan klaim antara ghasib, orang yang mencuri melakukan gosop, wal maghsubu minhu, dan korbannya yang digosop barangnya. Fi qadril qimah, berapa harga barang yang sebenarnya al-mustahaqq yang dia berhak. Ba'da ittifaqihima 'alal halak, setelah duanya sepakat bahwasanya ini barang udah halak. Ya, hancur, rusak, harus diganti. Nah, gantinya pakai harga yang paling tinggi. Cuman ini berdebat nih. Yang satu bilang nggak bisa, nih paling harga paling tingginya 4 juta. Yang satu bilang 6 juta. Maka siapa yang dipercaya fa innahu yusaddaqul ghasibu biyaminihi, maka yang dipercaya adalah si ghasib. Tapi ghasib omongannya dipercaya biyaminihi, dengan sumpah, harus disumpah. Kenapa dia yang dipercaya omongannya si ghasib? Li'annal asla bara'atu dhimmatihi minaz ziyadah, karena hukum asalnya dia bebas dari dia nggak ada tanggungan untuk membayar lebih dari apa yang diakui. Itu hukum asalnya, dia tidak ada tanggungan untuk membayar lebih dari yang dia akui. Tapi nggak terima Beb yang punya, pengennya harga lebih, ya buktikan, silahkan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Buktikan, silahkan. Jelas atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di pertemuan akan datang. Ini hari saya nggak pakai pertanyaan dulu ya, karena kita agak buru-buru, perjalanan jauh ini, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sehatul afiat, doain selamat sampai tujuan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada salam dari imam besar, beliau harusnya udah pengen mulai ngajar nih hari, cuman masih kondisi kesehatannya masih turun naik, sekarang dirawat lagi di holistik, pemulihan dirawat lagi beliau. Tadi pagi harusnya hadir pernikahan sepupu beliau Said Sami, anaknya Habib Mehmet almarhum, tapi akhirnya beliau nggak hadir, padahal yang nentuin tanggal nikahannya beliau. Cuman karena beliau kurang sehat, harus dirawat lagi. Kita doain guru kita mudah-mudahan sehatul afiat, dan guru kita Kiai Mahfud Asirun juga berhalangan nih hari ya. Kiai Mahfud insya Allah dibadalin minggu depan. Kiai Mahfud digodok minggu depan insya Allah. Beliau mau godok minggu depan Kiai Mahfud. Kita baca Fatihah, dan juga alhamdulillah guru kita Ustaz Asep udah sehatul afiat, udah segar lagi, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan insya Allah guru-guru kita Allah berikan afiah tamah fi khairin wa lutfin wa afiyah bisirril Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.